Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ilahi. Saya dari kelas malam RP semester 3 kelas malam. Baik, di sini saya akan memberikan video paparan tentang berikut video debat. Di sini saya sebagai tim pemerintah dan juga saya di sini telah memberikan mosi. Mosi saya di sini adalah pemerintah membuat kebijakan dan langkah-langkah konkret dalam menanggulangi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020. Saya sebagai tim pemerintah, menurut saya pribadi, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan beberapa aturan melalui Permenkes RI nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, seiring jalannya waktu, pemerintah mengupgrade aturan Permenkes tersebut untuk tidak lanjut upaya yang lebih maksimal dalam penanganan COVID-19. Maka diterbitkan aturan baru dari Instruksi Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dan kriteria level dan situasi pandemi di daerah yang didasarkan asesmen atau penilaian. Dan untuk mengoptimalkan pemberlakuan PPKM ini, di daerah pemerintah telah mendirikan posko penanganan COVID-19 di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, dan desa. Presiden sebagai kepala negara telah menerbitkan sebuah keputusan untuk membentuk satuan tugas khusus untuk menanggulangi COVID-19 yang tertuang dalam Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan harapan dapat memberikan informasi tentang pencegahan, pengendalian, serta penanganan penyebaran COVID-19. Tidak hanya sampai di situ, Satuan Petugas COVID juga mendirikan media center. Untuk apa? Untuk menjadikan informasi, data aktual dan faktual. Nah, tentang status orang yang terinfeksi virus dan melakukan tracing, ya, kontak erat sejak dini terhadap orang-orang yang diduga terinfeksi virus, demi mengembalikan stabilitas ekonomi yang turun akibat dampak virus COVID-19, maka pemerintah berupaya memberikan stimulus bantuan kepada masyarakat Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Pemerintah telah mengeluarkan dana sekitar 800 triliun di tahun 2020 hingga 2021 ini, bahkan bertambah. Dana tersebut disalurkan melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan berupa 1. Bantuan sembako kepada masyarakat sejumlah 600.000 per bulan. 2. Bantuan sosial tunai sejumlah 300.000 per bulan. 3. Bantuan langsung tunai desa. 4. Kartu prakerja. Selanjutnya ada subsidi gaji karyawan 1.200.000 setiap penyaluran. Nah, terakhir adalah bantuan langsung tunai mikro, kecil, menengah untuk masyarakat yang punya usaha. Selain itu, pemerintah juga melakukan vaksinasi massal kepada masyarakat Indonesia melalui Permenkes. Di sini ada undang-undangnya, Permenkes nomor 18 tahun 2021 yang saya dapatkan dari data, dan saya cari juga di Google, tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan dan pemulihan kegiatan masyarakat pandemi. Dengan begitu, pemerintah berharap kasus COVID-19 yang ada di Indonesia akan menjadi lebih maksimal dan bisa berakhir masa pandemi ini. Nah, menurut saya langkah-langkah ini sudah cukup untuk menurunkan dan menanggulangi COVID-19 yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena ini sudah dengan struktur menurut saya. Kenapa? Terutama di sini saya mendapatkan data yang akurat. Yang kedua, pemerintah juga mempunyai langkah-langkah untuk mengembalikan ekonomi yang darinya tadi tidak menjadi tersorot, dan di sini menjadi karena adanya kasus COVID ini, ekonomi yang ada di Indonesia ini, negara kita, anjlok. Kenapa? Karena itu dia tadi, kasus COVID-19 ini berdampak sangat besar. Pertama itu kesehatan. Yang kedua, karena interaksi sesama manusia itu menjadi semakin
tidak bisa berjalan dengan lancar. Akibatnya ekonomi kita menurun. Akan tetapi dengan langkah-langkah yang dibuat pemerintah, dengan adanya PPKM, PSBB, dan juga memberikan bantuan-bantuan dana kepada masyarakat untuk menanggulangi ini, dan juga tidak kurang lebihnya adalah pemerintah memberikan vaksinasi massal. Kita lihat aja sekarang vaksinasi massal itu sudah banyak di Indonesia. Contohnya di Batam saja sudah mencapai kurang lebih 80% untuk dosis 1 dan 2. Dan kita lihat penurunan angka COVID-19 yang ada di Kota Batam, kita nggak usah di Indonesia, kita lihat saja di Kota Batam, itu sudah sangat drastis turunnya. Yang tadinya dari lebih dari 300 kasus yang masih aktif, bukan aktif ya, bisa dibilang kasus itu yang masih dalam penanganan, dan sekarang kasus itu makin lama makin menurun. Dari 300 lebih melonjakkan kemana dari libur panjang dari akhir ini, libur panjang karena adanya hari raya oleh umat Islam, itu naik kasus yang dari tadi tidak terlalu naik, tapi adanya lonjakan akibat adanya libur panjang. Nah, dengan adanya vaksinasi massal ini bisa membuat COVID-19 menjadi menurun. Kenapa? Karena tadi yang pertama tadi itu ada PSBB, ada PPKM, dengannya aktivitas yang semakin dibatasi, dan juga pemerintah memberikan vaksinasi massal kepada masyarakat agar apa? Agar imunnya itu menjadi stabil dan meningkat. Dengan begitu, kasus COVID juga untuk virus COVID juga untuk menyerang pun agak susah. Karena kenapa? Karena imun kita tuh sudah bagus, sudah naik tinggi. Nah, dengan begitu kasus COVID yang ada di Indonesia, terutama di Kota Batam, menjadi nurun. Yang sekarang saja tinggal 32 yang masih aktif kasusnya. Orang yang telah terkena dampak masih 32 orang dalam perawatan. Nah, selebihnya kasus penyembuhan yang telah sembuh itu semakin meningkat. Dengan begini, PPKM yang telah diberlakukan di tingkat level 4 itu menurun jadi level 3, dan sekarang itu level 2. Nah, dengan begini menurut saya pemerintah sudah cukup baik untuk menjalankan dan juga memberikan statement-statement agar kasus ini dapat terselesaikan dengan cepat. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.